Baik, terima kasih banyak Bika yang sudah menyampaikan presentasinya. Untuk selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Bapak Dito Priambodo. Sebelumnya saya bacakan CV beliau. Bapak Dito Priambodo SPD. Beliau adalah guru SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Pendidikan, ya, sarjana pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Posisi dan jabatan sudah saya sebutkan tadi ya, guru SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Baik, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah baik, Pak. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari mara bahaya COVID-19 yang sedang menimpa negeri kita tercinta ini, Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu, mungkin langsung saja Bapak Ibu ya, karena waktu sudah berjalan. Sebelum saya mulai materi pada siang hari ini, sedikit saya ingin perkenalkan profil saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya perkenalkan, nama saya Dito Priambodo. Jadi saya ini sekarang bertugas di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Sekolah kami ini sudah berbasis digital Bapak Ibu dalam proses belajar mengajarnya. Dan dalam smart ini juga, kata smart ini juga menjadi kata-kata yang kami bagi lagi menjadi pencapaian Bapak Ibu, pencapaian, tujuan, harapan kami yang kami inginkan bagi peserta didik kami Bapak Ibu. Tentunya harapan kami adalah yang pertama adalah menginginkan peserta didik kita itu memiliki aspek spiritual Bapak Ibu, terus memiliki jiwa manner, aktif, respect, dan toleran. Seperti itu Bapak Ibu, sedikit profil dari sekolah kami. Nah, dalam kurikulum sekolah kami pun, kami di sini memiliki 2 kurikulum ya Bapak Ibu, karena memang kami notabene adalah sekolah berlandaskan Islam, Muhammadiyah, jadi kami memiliki kurikulum yang pertama ada kurikulum pemerintah Bapak Ibu, kurikulum pemerintah dan Muhammadiyah. Dan selanjutnya ada Smart Digital Class with Microsoft Office 365. Jadi Bapak Ibu, di sini kami di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta bekerja sama dengan Microsoft Education, kurang lebih sudah berjalan 5 tahun, dan kami di sini menggunakan pembelajaran menggunakan Microsoft Office 365 Bapak Ibu. Jadi dalam kondisi pandemi pada saat ini dan himbauan dari pemerintah Kemendikbud untuk belajar dari rumah secara daring, kami pun dari SMP Muhammadiyah 9 Jakarta sudah siap Bapak Ibu, karena memang dalam proses pembelajaran sebelumnya kami juga sudah melakukan secara online, secara digital. Dan selanjutnya ada paperless class. Jadi memang kalau di sekolah kami ini tidak menggunakan buku lagi Bapak Ibu ya, sudah tidak menggunakan buku, baik buku pelajaran, catatan, tugas, dan sebagainya. Jadi semuanya serba digital. Maka dari itu di sini baik guru sebagai pendidik dan peserta didik itu diminta untuk memiliki, kan wajib untuk memiliki namanya device laptop atau iPad Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pembelajaran Al-Quran dan program tahfiz. Nah, ini adalah program unggulan kami Bapak Ibu yang ada di sekolah SMP Muhammadiyah 9 Jakarta, yang menjadi ujung tombak harapan yang kami inginkan dari peserta didik kami. Jadi seperti itu. Dan dari metodenya pun kami memiliki ciri khas tersendiri Bapak Ibu, ciri khas dalam pembacaan Al-Quran dan program-program tahfiz yang kami laksanakan di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ini adalah proses pembelajaran pandemi Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu di sini udah punya strategi tersendiri Bapak Ibu dari sekolahnya masing-masing. Bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik, memberikan hak-hak mereka kepada peserta didik untuk mendapatkan ilmu ya Bapak Ibu. Dan kami pun di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta tentunya terus berupaya untuk memberikan strategi pembelajaran di masa pandemi ini Bapak Ibu. Yang memang pada awalnya ketika awal masa pandemi kita pembelajaran itu secara monoton Bapak Ibu ya. Jadi secara virtual melalui meeting conference, ya kan, baik Zoom maupun Microsoft Teams yang kami gunakan Bapak Ibu. Nah, tapi ternyata di situ banyak kendalanya Bapak Ibu. Kendalanya itu pastinya adalah kendala terkait kuota anak-anak.
Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu kami dari SMP Muhammadiyah 9 Jakarta juga mensiasati dan merubah strategi menjadi beberapa bagian setiap minggunya Bapak Ibu. Jadi kalau di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta ini kita membagi jadi beberapa minggu itu ya berbeda strategi dalam pembelajaran. Pertama, misalkan di minggu pertama itu kita melakukan pembelajaran langsung secara virtual atau secara meeting conference, jadi melalui Zoom atau Google Meet, atau misalkan kita juga sering menggunakan Microsoft Teams. Jadi di sini kita melakukan pembelajaran langsung Bapak Ibu secara meeting conference, jadi Bapak Ibu guru menyampaikan materi pembelajaran dan berinteraksi langsung dengan peserta didik. Di minggu keduanya itu kita berbeda lagi Bapak Ibu dengan strategi kita sharing materi atau video pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di masa pandemi ini kita tidak hanya dituntut untuk membuat e-modul Bapak Ibu, tapi kita juga dituntut untuk membuat video pembelajaran agar apa? Agar anak-anak juga terlayani dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Kan kalau misalkan kita Zoom terus kan otomatis kan anak pasti bakal bosan kan, dan pasti banyak menyita namanya kuota anak-anak, ya kan, bagi anak-anak yang menggunakan paket data. Jadi kita membuat video pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Terus di minggu ketiga pun berbeda Bapak Ibu. Di minggu ketiganya kita berbeda lagi. Di minggu ketiga itu biasanya kita melakukan namanya sharing assessment Microsoft Form. Kalau misalkan di Microsoft Office 365 kita menggunakan namanya Microsoft Form. Jadi itu salah satu aplikasi untuk membuat soal Bapak Ibu. Ikan kalau misalkan di Google itu ada Google Form, ikan hampir sama seperti itu. Nah, jadi di minggu ketiga ini kita memberikan tugas-tugas kepada peserta didik, baik tugas secara Microsoft Form maupun tugas melalui project yang kita berikan kepada anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Ikan terus memberikan tugas. Tentunya kami di minggu keempat ini jadikan sebagai feedback Bapak Ibu, feedback dari materi dan tugas yang telah kami berikan kepada peserta didik. Bentuknya bebas Bapak Ibu, bisa melalui diskusi secara virtual, kan, atau misalkan video pembelajaran bebas sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu guru. Seperti itu di minggu keempatnya. Jadi ini adalah strategi-strategi yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Selanjutnya adalah asesmen atau penilaian yang kita berikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Sebenarnya tidak jauh beda ya Bapak Ibu, tidak jauh beda terkait pembelajaran yang kami berikan secara daring atau misalkan secara tatap muka langsung di sekolah Bapak Ibu. Intinya dalam penilaian kami itu pastinya adalah yang pertama keaktifan dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi keaktifan dalam pembelajaran ini tidak hanya dalam segi kehadiran anak Bapak Ibu, tetapi ketika dalam meeting conference kan anak bertanya, anak berpendapat, terutama pelajaran saya Bapak Ibu ya. Jadi kan Bapak saya ini kan belajar mengajar mata pelajaran IPS ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak bertanya, berpendapat dalam pembelajaran saya di mata pelajaran IPS itu akan mendapatkan nilai dan poin buat saya Bapak Ibu. Pada saat kegiatan pembelajaran secara meeting conference. Tuh. Dalam pengumpulan tugas pun juga akan mendapatkan nilai Bapak Ibu. Tidak bisa dipungkiri juga Bapak Ibu ya. Pastinya semangat belajar anak-anak itu di masa pandemi ini pasti akan jauh lebih menurun Bapak Ibu dibandingkan mereka langsung tatap muka secara langsung di sekolah ya Bapak Ibu. Pasti kita merasakan seperti itu. Dan saya pun juga merasakan ya kan gimana rasanya belajar istilahnya belajar dari rumah gitu kan secara daring. Jadi saya merasakan gimana bete-nya gitu kan, gimana bosennya, gimana boringnya dalam pembelajaran secara daring ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada sikap dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi sikap dalam pembelajaran ini menjadi poin juga, menjadi penilaian juga buat kami Bapak Ibu di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Jadi kalau misalkan dalam kegiatan meeting conference itu biasanya sikap yang harus dilakukan oleh peserta didik ya kan dalam meeting conference itu yang pertama. Jadi kita ada SOP Bapak Ibu, ada SOP antara guru dengan peserta didik. Ada SOP juga antara guru atau wali kelas dengan wali murid, ya kan? Tentunya SOP ini adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik Bapak Ibu, memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik dan memberikan tujuan agar pencapaian materi bisa berjalan dengan baik. Jadi ada SOP-nya. Kalau misalkan SOP antara guru dan murid, sikap dalam pembelajaran, misalkan
dalam kegiatan meeting conference kan siswa itu wajib mengaktifkan kameranya. Itu wajib Bapak Ibu, mengaktifkan kamera. Yang kedua, siswa wajib menggunakan seragam dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dan yang ketiga ini adalah siswa ini memiliki batas maksimal tidak hadir dalam mengikuti pembelajaran secara online. Kalau misalkan anak itu lebih dari 3 tidak hadir dalam pembelajaran online, ya kan, secara meeting conference, itu nantinya akan mendapatkan atau misalkan mendapatkan sanksi dari Bapak Ibu guru mata pelajaran ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi siswa itu jangan sampai kehadiran itu lebih dari 3 untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalau misalkan lebih dari 3, tentunya siswa akan mendapatkan konsekuensi dari guru mata pelajaran tersebut. Entah itu tidak boleh ikut ulangan atau misalkan lain sebagainya. Kalau misalkan mereka mau ikut ulangan harus mengikuti prosedur ya kan, yang telah dibuat atau aturan-aturan yang dibuat oleh guru mata pelajarannya. Antara itu diberikan tugas atau lain sebagainya. Seperti itu. Tentunya ini adalah untuk memberikan pelayanan terbaik pada peserta didik Bapak Ibu, dan peserta didik pun tidak menganggap remeh pembelajaran secara daring seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ada pemahaman materi pembelajaran. Ini bisa kita lihat dari penugasan anak-anak Bapak Ibu. Seberapa jauh anak-anak itu memahami materi yang kita berikan. Yang selanjutnya ada penugasan yang bersifat analisis dan proyek. Jadi penugasan kita ini tidak hanya yang berbentuk pertanyaan nih Bapak Ibu, ada yang berbentuk proyek, ada yang berbentuk analisis juga. Dan ini ada contohnya juga Bapak Ibu. Ada contoh terkait asesmen proyek yang diberikan kepada anak. Jadi ini tidak jauh ya, sama seperti Mbak Ika juga tadi yang dilakukan di sekolahnya. Jadi kita juga melakukan namanya proyek anak. Untuk apa? Tentunya adalah untuk mengasah keterampilan anak Bapak Ibu. Walaupun di masa pandemi ini tentunya kita harus memberikan pemahaman, pengetahuan, keterampilan yang harus kita berikan kepada anak Bapak Ibu. Jadi setiap mata pelajaran itu pasti memiliki proyek. Nah, contohnya sebagai contoh misalkan di mata pelajaran prakarya, ya kan, di sini anak dituntut untuk membuat yang namanya ekoprint, dan bagaimana cara membuat ekoprint, ya kan, tahap-tahapnya seperti apa, daun-daunnya seperti apa yang selain cocok dan bisa dijadikan sebagai ekoprint. Atau di dalam mata pelajaran IPS, ya kan, di mata pelajaran IPS ini anak-anak dituntut untuk membuat sebuah peta, ya kan, sesuai dengan komponennya. Jadi Bapak Ibu guru sebelumnya itu, terutama guru mata pelajaran IPS itu menjelaskan terkait komponen-komponen peta yang ada dalam peta. Jadi kalau misalkan anak-anak benar-benar merhatikan materi yang kita berikan, otomatis dia akan bisa menggambar peta tersebut. Ada tugas IPA yang buat eksperimen telur, tugas PKN gambar burung Garuda. Jadi ini adalah salah satu proyek yang kita berikan kepada peserta didik. Dan tentunya penilaian ini ada kategorinya Bapak Ibu. Kita akan menilai dari segi ketelitian anak-anak. Yang kedua dari tanggung jawab anak-anak. Yang ketiga ada pemahaman dalam materi anak-anak. Yang keempat ada tingkat kesabaran dalam melakukan proyeknya Bapak Ibu. Jadi dalam prosesnya pun pasti banyak anak-anak yang bertanya, ya kan? Banyak yang bertanya, Pak ini gimana Pak? Pak ini gimana Bu? Ini gimana Bu? Dan kita juga sebagai guru pasti akan terus membimbing Bapak Ibu, membimbing untuk anak-anak itu menyelesaikan proyeknya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada self assessment penilaian diri siswa yang kami lakukan di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Kalau misalkan di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta, self assessment yang kita lakukan atau penilaian diri yang kita lakukan adalah jadi anak-anak itu setiap harinya mengisi jurnal ibadah harian siswa Bapak Ibu. Jadi di sini wajib anak-anak mengisi jurnal ini, jurnal ibadah harian siswa. Jadi itu bisa meliputi isinya itu terkait terkait ibadah sholat anak-anak, terus ibadah puasa, terus tadarus, terus kegiatan baik apa yang telah dilakukan anak-anak dalam sehari, ya kan, dalam sehari itu kebaikan apa yang mereka lakukan. Misalkan ngepel, ya kan, misalkan nyapu, atau misalkan cuci piring bantu orang tuanya, atau masak, ya kan, kalau misalkan anak-anak yang suka masak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, instrumennya seperti apa Bapak Ibu? Nah, instrumennya seperti ini. Ini instrumen yang kami buat melalui Microsoft Form Bapak Ibu.
Nah, di sini kita bisa lihat anak ini dari jurnal penilaian ini, anak-anak itu dilatih untuk berkata jujur, Bapak Ibu. Jadi dilatih untuk melakukan kejujuran. Kalau misalkan contoh dalam sholat fardu, kalau misalkan anak tidak melaksanakan sholat fardu subuh, ya kan anak-anak boleh tidak mengisi. Kan makanya di sini kita melatih tingkat kejujuran anak-anak. Ya kan kalau misalkan anak mengisi semuanya, melaksanakan sholat subuh, zuhur sampai isya, ya kan itu boleh diceklis semuanya. Atau misalkan anak perempuan yang sedang halangan boleh menceklis namanya kategori halangan atau haid. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita melatih tingkat kejujuran anak-anak. Terus ada salat sunnah, ada puasa sunnah juga Bapak Ibu. Terus ada baca Al-Quran, seberapa banyak anak-anak baca Al-Quran dalam sehari. Terus ada aktivitas kebaikan apa yang anak lakukan dalam sehari full Bapak Ibu, seperti itu. Dan dilampirkan dengan bukti kegiatan Bapak Ibu. Kegiatan sholat tadi yang seperti tadi saya contohkan, Bapak Ibu ada fotonya, foto kegiatan sholat, tadarus, terus kegiatan apa yang istilahnya kebaikan apa yang mereka lakukan di hari itu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tantangan dan manfaat dalam asesmen di masa pandemi ini kan pastinya saya juga merasakan Bapak Ibu tantangan yang kita rasakan dalam asesmen atau penilaian di masa pandemi ini pastinya adalah yang pertama ini yang saya buat adalah masih banyaknya anak yang tidak aktif dalam pembelajaran, terus kurang percaya diri, kan semangat belajar, yang selanjutnya adalah kedisiplinan dalam belajar Bapak Ibu. Dan tentunya ini juga kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu ya, pasti ada perbedaan juga ketika anak belajar secara langsung di sekolah tuh semangatnya seperti apa, dan ketika anak itu belajar dari rumah itu pasti ada perbedaannya. Maka dari itu koordinasi antar guru dan orang tua murid itu atau wali murid itu harus terus berjalan Bapak Ibu. Jadi kalau di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta itu kita selalu berkoordinasi antara guru atau wali kelas dengan wali murid, seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan dalam kegiatan sebelum pembelajaran, wali murid itu pasti akan menjapri melalui grup untuk mengingatkan orang tua agar anaknya bisa mengikuti pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau misalkan setelah pembelajaran kita akan melaporkan juga Bapak Ibu, melaporkan siapa aja yang istilahnya sudah mengikuti pembelajaran dalam hari ini. Tuh, kalau misalkan ada yang tidak mengikuti pembelajaran, itu akan kita share ke grup kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam tantangan di masa COVID-19 ini, di masa pandemi ini dalam pembelajaran itu tinggal bagaimana penguatan antara guru dan orang tua Bapak Ibu. Dan orang tua juga harus memberikan dorongan dan motivasi kepada anak untuk semangat dalam belajarnya. Terus manfaatnya Bapak Ibu pastinya kan dalam manfaat penilaian atau asesmen itu yang pertama ada keterampilan, melatih keterampilan atau kreativitas anak-anak. Yang kedua mengetahui pemahaman materinya, terus melatih pola pikir peserta didik. Jadi ini adalah asesmen tantangan dan manfaat yang kita laksanakan atau yang saya laksanakan di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Baik, mungkin singkat saja Bapak Ibu yang saya paparkan agar nanti ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Kita saling diskusi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.